Kalau yang metode saya itu merupakan penelitian deskriptif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesetiaannya dan tetap menjaga semangat sehingga puncak dari Scopus sudah mulai terlihat. Kalau Bapak dan Ibu belum menambah semangat setiap sesi, itu ada yang salah dalam webinar ini. Bisa dari saya sendiri sebagai tutor, atau mungkin alat, atau mungkin Bapak dan Ibu sendiri. Ya. Kami sama sekali tidak menyalahkan yang sibuk atau yang lainnya, bukan, tetapi ini harus menjadi bahan introspeksi saya, terutama yang mengantarkan Bapak dan Ibu. Yang jelas, ending dari riset dari webinar ini adalah paper yang layak dan disubmit. Oke, saya ulang, layaknya paper sesuai standar Scopus, setelah itu submit. Oke, jadi kalau mau dibagi sebetulnya dalam webinar ini, yang pertama itu adalah alat. Alat itu selesai, kemudian bahan paper kita, kemudian yang ketiga itu adalah nanti submit. Ya, sebenarnya tiga masalah ini utamanya. Oke. Tetapi submit itu kita buat paling ringan. Kenapa? Karena itu sudah tidak perlu mikir, ya, tidak perlu mikir. Jadi digital writing itu sebetulnya kekuatannya itu ada di paper, tetap ada di ide kita, ya, ada di ide kita. Kenapa saya bilang ini menjadi satu kekuatan adalah ide kita, Bapak dan Ibu, kita ini sudah lama sekali terjebak yang namanya ide itu harus bagus. Jadi ide yang sederhana itu tidak layak Scopus. Itu adalah pagar yang apa istilahnya mengkungkung kita. Ya. Hambatan lainnya adalah yang berhak masuk Scopus itu adalah doktor, yang profesor. Ya, ingat Bapak dan Ibu, nanti ketika submit tidak boleh namanya ada doktor, profesor. Oke, anak TK pun tidak ada yang pernah tahu. Ya, karena disinilah sebetulnya bentuk keadilan dari sebuah ilmu. Ilmu itu, kalau kata Ali bin Abi Thalib itu, kalau ada orang mengajarkan satu ilmu kepada saya, dia saya anggap sebagai guru, sekalipun dia itu adalah budak. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan lagi terkungkung yang namanya Scopus itu harus doktor, harus ide yang bagus, harus ide yang sempurna, tidak. Jadi, yang terpenting itu adalah kita harus ide itu dimiliki, kemudian setelah itu tersampaikan. Sudah saya sampaikan kemarin, ide yang konyol itu adalah ide yang bagus tetapi masih dalam pikiran. Bisa kita bayangkan tuh, ide bagus di pikiran terus, kemudian setelah itu kita mati. Terus apa yang akan dikesankan oleh orang atau anak cucu kita besok? Ya. Jadi itu harus disadari dulu. Saya banyak contoh Bapak dan Ibu. Nanti kalau Bapak dan Ibu sering membuka paper-paper dalam Scopus itu, banyak sekali ide-ide yang sepele dan itu masuk. Ya. Dan itu menjadi konsumsi, kemudian menjadi berita, kemudian dihebohkan dan menjadi trending topic. Pernah sebuah contoh nih dulu saya pernah, yang namanya tidur di lampu gelap dengan lampu terang. Itu kualitas tidurnya mana yang paling bagus? Lampu yang gelap atau yang terang? Coba dibayangkan, itu kan ide sangat sepele itu. Ternyata tidur dengan lampu gelap itu menjaga atau menambah kualitas tidur dibandingkan dengan tidur dengan pakai lampu. Ini sebuah survei. Kan sederhana sekali itu. Jadi, jangan pernah khawatir Bapak dan Ibu dengan ide kita masing-masing. Oke. Dan sekarang pertanyaannya, apakah ada variabel lain yang mempengaruhi? Banyak sebetulnya. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Karena memang
dia akan memberikan, meng-highlight, memfokuskan antara lampu dan kualitas tidur. Mesti orang kalau ngayal mesti akan bantah. Ya belum tentu. Ya, kalau lampunya gelap, tapi utangnya banyak, apa bisa tidur nyenyak? Nah, kan berarti ada variabel yang mengganggu lagi. Tapi tidak bisa kita mau menyalahkan itu. Karena memang dia mau meng-highlight, mau menjelaskan, memfokuskan kualitas tidur dengan adanya lampu itu. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan pernah takut dulu. Jangan pernah takut dulu. Karena penting, Scopus itu bukan menjadi tujuan akhir, tetapi hanya alat untuk mencantolkan ide kita, sehingga orang lain itu membaca. Ada hambatan lain, internal block nih ya, internal block. Ya, internal block. Scopus itu tidak memberikan manfaat. Yang beri manfaat itu adalah masuk nulis dan koran dan sebagainya. Jadi membandingkan antara Scopus dengan koran. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang tidak salah sih sebenarnya. Tetapi itu konyol menurut saya. Karena apa? Kenapa? Kita selama ini orang mencari kebijakan itu dengan cara koran. Baca koran, jadikan kebijakan. Pertanyaannya, orang menulis koran itu apakah dengan melalui penelitian yang benar, kemudian melalui pendalaman? Tidak pernah. Langsung ditelan mentah-mentah begitu saja. Nah, kita sebagai akademisi, misalnya Bos Gunawan nih, Pak Guni, ahli sawit, itu ahli sawit. Bagaimana menjaga kualitas sawit di masa kemarau, misalnya gitu. Itu kan melalui saat ada sebuah negara yang komoditas utamanya adalah sawit. Kan dia harus mencari referensi dari Pak Gun. Karena apa? Indonesia ada supaya kemaraunya ini tidak mengganggu kualitas sawit, maka harus mendapatkan referensi dari Pak Gun. Jadi sebetulnya paper yang masuk skop itu bukan untuk akademisi. Itu paper kita, Bapak dan Ibu, lagi paper kita ini ya sederhanakan, ya disimpelkan, bahasanya itu bahasa yang sederhana, jangan yang membuat orang lain pusing. Oke, apalagi nanti ada pakai rumus-rumus, kemudian setelah itu kita tidak bisa menerjemahkan, membahas sehingga orang lain akan bingung. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini penting saya sampaikan. Karena apa? Saya ini orang praktisi. Saya mengenal dosen itu baru 3-4 tahun. Tapi bagaimana dosen itu, akademisi itu yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi diterima oleh orang awam. Ini penting Bapak dan Ibu. Oke. Saya akan ngecek Bapak dan Ibu, ya. Saya akan ngecek Bapak dan Ibu. Di sini sebetulnya inti dari webinar. Pertemuan hari ini dan hari besok. Oke. Yang kemarin itu istilahnya tukang, yang kemarin itu baru ngasah. Baru ngasah aja. Kalau misalnya kurang tajam diasah. Oke. Jadi kalau mau menebang pohon dicoba dulu. Oke. Oh, kurang anu nih. Matanya kurang rongkok sidik nih. Betulkan dulu. Jadi alat itu harus dibenarkan dulu. Ya, jangan sampai kita ini capek ketika nebang pohon, kemudian kita frustasi, kemudian ujung-ujungnya menyalahkan pohonnya, kemudian lalu menyalahkan alatnya. Oke. Padahal sebetulnya di sini salahnya itu di kita sendiri. Kenapa tidak tajam alatnya? Pohon yang 1 meter kenapa pakai pisau? Harusnya pakai senso atau kampak besar, kan gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu, alatnya selesaikan dulu, kemudian baru bekerja. Oke. Saya punya keyakinan benar, grup ini akan membesar. Oke. Bisa jadi saya sekarang baru 10, besok Pak Fajar, Bu Fajar, Pak Herlambang, besok bisa nyalip menjadi 100. Karena apa? Alatnya sudah ada semua. Tidak ada yang kita sembunyikan. Oke.
Saya mau cek dulu nih, prasyarat ini. Oke. Kalau ini belum Bapak Ibu punya, ya ini yang saya buat ini, paper sudah siap dalam bahasa Indonesia. Oke. Tadi menjelang jam 19.30 atau jam 8 baru masuk. Pak, baru izin nganu nih judulnya. Aduh. Oke. Baru judulnya masuk. Oke, seperti Bu Retno kemarin bagus malam-malam. Saya pulang dari dari Jogja karena daripada nanti tertunda-tunda, saya telepon. Ya. Jadi alat menggunakan kata pertama adalah dalam what is noun itu. Kata yang paling umum, everybody agree, everybody knows. Ya. Jadi gunakan itu kata-kata yang paling umum yang semua orang setuju. Oke. Itu alat goda pertama orang membaca itu, ya. Kemudian jangan lagi banyak balet dan numbering. Narasi ngalir terus. Oke. Ya memang asalnya itu dari skripsi, asalnya dari tesis. Karena apa? Di tesis itu metodologi penelitian, waktu dan tempat, apalagi pengambilan data atau data collection, apalagi analisis data, ya kan? Kalau itu kan Bapak Ibu pasti sudah pandai kalau seperti itu. Nah sekarang menarasikan, ya kan? Sampel dan populasi. Kan riset ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan melibatkan responden 50 yang terlibat aktif dalam riset ini. Tuh, kan sudah sampel, sudah jenis penelitian, sudah populasi, ya kan? Untuk memenuhi atau data diambil dengan kuesioner, observasi, dokumentasi. Tuh, kan? Sudah mengalir gitu kan? Oke. Untuk analisis data, riset ini menggunakan bla 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 bla. Prosedur riset ini dengan mengikuti pola teorinya siapa? 1, 2, 3, 4. Kan mengalir gitu. Oke. Jadi jangan lagi ada balet lagi. Metodologi riset. Kemudian pendekatan, desain riset, kemudian sampel dan populasi, nggak usah lagi ada 1, 2, 3. Larikan semua dalam narasi. Oke, saya kira semua ini tidak ada yang tidak bisa. Mudah itu. Oke, tinggal merubah aja. Oke, anatomi dan tata urutan paper sudah benar. Tata urutannya sudah benar. Kemarin cara membuatnya anatominya. Oke, anatominya gadis langsing. Bangkaiannya bangkit, kemudian, tapi kakinya besar ya. Kalau itu kakinya besar, enggak gadis bagus ya. Oke. Masih ingat Bu, Pak? Oke. Rasakan itu. Jadi paper itu rasakan bentuknya. Luas, menyempit, luas. Oke. Kalau itu belum dirasakan Bapak dan Ibu, satu paper itu, berarti masih ada yang salah gitu. Oke. Ada yang menggemuk, membesar. Ya, itu kunci Bapak dan Ibu. Kemudian, ini yang kedua, referensi sudah dimasukkan dalam Mendeley offline dan identitasnya benar. Oke. Referensinya 30, kemudian identitasnya benar sebelah kanan. Oke. Yang belum, ini mesti akan kesulitan nanti. Oke. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau sudah benar, itu kita sudah lewat. Jadi sama dengan kita mengukur, kalau dalam teknik tukang itu, kalau misalnya mengukur, asalkan ini airnya ada lubang di tengah, tidak ada udara di tengah, berarti pasti ini datar. Mencari kedataran sana dengan sana, datar, alatnya benar. Ya, tidak usah mikir lagi. Gitu loh. Sudah dipasang, diukur lagi. Ngapain? Percaya sama alat. Karena alat yang kita gunakan sudah valid. Oke, Bapak dan Ibu, ini prasyarat untuk malam ini. Jadi Bapak Ibu, kalau malam ini belum selesai, oke, saya tidak akan meninggalkan.
ya Bapak Ibu tetap saya dampingi. Oke, karena jujur saya juga punya kepentingan dalam ini. Bapak dan Ibu nanti ID-nya ada, Scopusnya. Kalau tidak ada, sudah ada bisa menambahkan. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, alat yang berikutnya yang mungkin Bapak Ibu tidak boleh langsung percaya alat adalah bahasa Inggris. Ini penting nih. Kenapa tidak boleh percaya khusus bahasa Inggris? Karena kita pakai alat Grammarly. Oke. Grammarly itu membenarkan secara gramatikal dan mungkin ejaan. Dan mungkin koma, titik koma. Tetapi secara fungsional dia tidak membenarkan. Oke, ini makanya harus sadar ini. Saya hanya titip 2 tenses, simple present sama simple past. Ini kalau pelajaran mungkin SMP kelas berapa ya, Bu? SMP kelas berapa, Bu? Pak? Kelas 1, Pak. Kelas 1. Oh. Kemudian diulangi SMA kelas 21. Kelas 1 juga, Pak. kuliah. Diulangi lagi. Semester 1. Jadi banyak sekali kita ini belajar bahasa Inggris berkali-kali dan kita tidak manfaatkan. Maka ini aku titip ini ya. Titip ini simple present sama simple past. Karena apa? Grammatical error-nya itu tidak terdetek di Grammarly, tetapi fungsionalnya jadi salah. Oke. Saya kasih contoh, Bu. Grammatical benar, fungsinya salah. Contoh nih. I am sleeping. Grammatical benar enggak? Saya sedang tidur. Grammatical benar enggak? Benar. Nah, Fungsionalnya ada sama. ada M. Tapi secara fungsional benar enggak? Salah. Saya sedang tidur. Sedang tidur kok ngomong. Kan enggak salah. Jadi salah. Nanti juga begitu, Bapak dan Ibu. Jadi nanti dalam metodologi riset, itu sesuatu yang sudah dilakukan. So, kalau Bapak Ibu kopas langsung dari riset, riset ini akan menggunakan alat untuk mengumpulkan alat data dengan kuesioner. Ada tulisan akan. Nanti diterjemahkan langsung will. Tidak boleh. Grammarly benar, Bu. Maka pesanku, cek di metodologi harus past tense. Tapi dibalik biasanya. Oke. Yang lainnya silakan simple past. Oke. Tuh, saya kira ini saya tidak guru bahasa Inggris. Nanti biar Pak, siapa kemarin tuh yang UTSM bahasa Inggris tuh? Pak Mega, Pak. Pak Mega. Nah, Pak Mega nanti tanggung jawab nanti ya. Berikutnya, ini alat yang harus pasti ini beres. Microsoft Word yang sudah add-in dengan Mendeley dan Grammarly. Oke. Mendeley dan Grammarly harus sudah beres. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Saya mau menyelesaikan 2 itu loh, itu Pak. Yang di Mendeley kan belum, yang saya masukkan itu loh. Kalau alatnya sudah ada. Yang untuk citasi itu loh. Masih campur aduk itu. Banyak sekali. Atau dibersihkan semua, Pak, itu? Dibersihkan semua dulu khusus untuk paper ini itu gimana? Iya. Saya bersihkan dulu aja. Lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Ya. Memulai yang baru dari paper yang sudah dari riset yang sudah ada, kemudian mulai yang baru. Itu lebih enak daripada memperbaiki warna-warna. Ya iya, bisa. Pak. Makanya saya kebingungan kemarin. Ya. Makanya saya hapus semuanya di Grammarly-nya, mau saya masukin satu lagi. Ya. Kemarin. Oke, Pak. Terus Mendeley offline. Oke. Kemudian koneksi internet bagus. Kenapa? Kita bekerja secara digital, secara internet. Menerjemahkan nanti menggunakan internet. Oke. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, hari ini saya akan ngasih contoh sedikit
kemudian setelah itu Bapak dan Ibu, nanti saya kasih background musiknya dengan musik yang bagus, terus Bapak Ibu bekerja. Oke, jadi saya akan ngasih contoh sedikit, kemudian setelah itu Bapak Ibu bekerja. Oke, berikutnya nih, di contohnya nih ya. Ini nanti translate menggunakan seperti itu. Oke. Kemudian bawah, pastikan yang bawah. Bisa tolong diperbesar, Pak? Kurang besar. Iya, Kan Pak. Bapak bisa buka sendiri, cut gitu. Zoom Bisa in, zoom diperbesar out. di sini, ya. Oh, makanya bisa anak. Dari situ, Pak Ju. Dari Pak Ju yang memperbesar. Itu kan punya Pak Ju, ya. Ini memperbesar Pak Ju sendiri. Oke. Ini saya di laptop ya. Itu bawahnya itu, Pak. Bawah kanan itu diperbesar. Ya, terus bawah kanan. Ya, Ya, tapi 100 itu loh, bawah ini loh. Ada 100 itu loh, Pak. Plus. Bawah. Nah, Nah, itu mesti nganggo Mac itu. Oh. Biasanya orang nganggo Mac kok. Aku ketularan Pak Gun ini, Pak. Aku trainer di EC terus ada Pak Gun ya, Pak. Jadi yo kebakar aku ternyata. Oke. Belum besar, Jadi Pak. ini ya. Oke. Ini untuk translate. Oke. Ya. Kemudian untuk bawah itu United Kingdom. Oke, dipilih. Bapak dan Ibu bisa langsung ke nih, laptop nih ya. Kemudian ini Grammarly. Oke. Kalau citasi Mendeley seperti ini, sudah kanan dan kiri sudah sama. Kemudian nanti citasi seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke. Ini langsung saya praktekkan ya Bapak dan Ibu ya. Bentar Pak Jo. Untuk yang translate itu punya saya Microsoft-nya itu kemarin nggak bisa. Jadi sudah saya tanya Mbak Fani, Mas Cahyo itu yang di situ tuh cuma ada empat bahasa. Terus saya cari yang kan harusnya dari Indonesia ke English UK. Itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa diatur seperti itu. Akun? Nggih. Nggak tanya, Bang. Itu laptop brother bukan, Bang? Melu-melu. Apa Microsoft-nya ya, Pak ya? Nggak tahu ini. Loh, di rumah ada komputer, laptop ada berapa? 2. Itu maka yang terbaik, enggak? Iya, ini yang baru malahan. Wis. Wah, ini Nggak tahu ini. Apa Microsoft-nya ya, Pak ya? Orang perlu sowan ke rumah Scopus ini, Ibu. Loh, tapi kok Microsoft-nya seperti itu? Punya Pak Jo anak itu saya itu, ya? Gimana? Pak Jo itu Microsoft berapa itu? Biar Saya pakai diselaraskan. MacBook. Saya nanti praktekkan ada 2. Saya praktekkan ada 2. Nanti mempraktekkan yang pakai laptop sama MacBook. Ini yang ada yang pakai MacBook enggak? Enggak ada. Saya pakai MacBook. Yang pakai MacBook ya, nanti saya praktekkan 2 kali. Saya praktekkan 2 kali. Yang pakai MacBook sama laptop ya. Mas Cahyo ya, siapkan ya. Oke. Nanti yang pakai laptop, Mas Cahyo, nanti Bapak dan Ibu tinggal ikut, langsung praktek dulu ya. Oke. Saya langsung praktek. Hari ini kan mensitasi, menerjemahkan dan citasi kan. Oke. Oke, sekarang saya buka. Ikut ini, saya ngomong.